Dan nyaris kita tidak temukan manusia yang sempurna kecuali Nabi dan Rasul yang punya sifat ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dari baligh sampai sekarang Jumatan yang tidak pernah salah pandangannya, tidak pernah keliru bicaranya, tidak pernah salah mendengarnya? Mustahil. Seustad-ustadnya, kiai sekiai-kiainya pasti pernah salah. Jadi kalau Anda ingin mencari kesalahan seorang ustadz, ya pasti ditemukan sepanjang dia manusia. Kiai demikian, Habib demikian, sepanjang manusia, sepanjang bukan Nabi dan Rasul. Siapapun, mau pejabat, mau rakyat, mau birokrat, siapapun pasti ada potensi untuk berbuat salah sepanjang kita masih hidup dan sepanjang setannya juga menunaikan tugasnya untuk menggoda manusia. Nah, Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim sebagai penutup bagian dari khutbah ini menginginkan dalam situasi itu pun tetap melindungi kita, tetap menjaga kita. Karena Allah pun mendeklarasikan, engkau bisa menggoda, tapi aku pun membentengi hambaku dari godaanmu. Maka kesempatan diberikan oleh Allah supaya kita menyadari kekeliruan itu, mengoreksinya dan kembali kepada jalan kemuliaan. Tidak ada manusia yang tidak salah selain Nabi dan Rasul, tapi diberi kesempatan oleh Allah dari kesalahan itu kembali menjadi soleh. Saudara, bila kita mengoreksi yang salah menjadi soleh, tidak baik menjadi baik, maka kebaikan yang dihasilkan dari sifat korektif dari yang tidak baik itu disebut birrun namanya. Birrun. Bila itu melekat pada diri kita, kembali jadi baik, birrunnya nempel dalam diri kita, jadi baik lagi, maka berubah menjadi mabrurun. Maka dilatihlah setidaknya dalam ritual setahun sekali, belajar, kontemplasi, apa selamanya saya akan jadi seperti yang tidak baik ini. Kata-kata kotor, senang mencela orang, pikirannya nggak bagus, mendengar yang nggak baik. Sementara saya sadar saya pulang akan menghadap Allah, nanti dikumpulkan di padang Arafah, maka dibawa ke miniatur kehidupan orang kumpul semua sama, mau pejabat, mau rakyat, mau punya kedudukan, mau tidak, pakaiannya sama, ritualnya serupa. Deklarasi kesetaraan. Bahkan sebelum PBB deklarasi, sebelum ada terbentuk banyak negara, Islam sudah memperkenalkan kesetaraan. Tapi dalam kesetaraan itu ada renungan. Apakah akan begini selamanya? Sementara kita akan pulang kepada Allah. Apa enggak malu pulang dengan status sebagai pencuri, pulang dengan status sebagai koruptor, pulang dengan status sebagai pencela, pulang dengan status sebagai penyogok? Apakah malu diviralkan di alam akhirat nanti? Fulan koruptor, fulan penyogok, fulan pezina, fulan penipu, datanya dibuka semua, nggak bisa bohong dia. Apa nggak malu? Maka direnungi itu di Arafah itu. Taubat dia, kenali dirinya, tahu kemana ia berkehidupan, kemana ia berakhir, kemana ia pulang.